Saya Pak Purnomo menemukan Bapak ini lupa jalan pulang. Bapak ini sudah 3 hari belum makan. Sepertinya Bapak ini mantan pejabat yang tidak hafal lagu Indonesia Raya. Rakyat itu sebenarnya sedang menunggu pertempuran antara kubu Roy Suryo dan kubu dari Pak Jokowi tentang tuduhan ijazah palsu. Arena yang paling fair adalah di pengadilan. Tetapi ketika akan masuk ke pengadilan, ternyata Roy Suryo minta agar kasus ini dihentikan. Di sini kita bisa melihat bahwa kubu Roy Suryo mengalami rasa takut yang luar biasa karena endingnya pasti akan kalah. Nah, bagaimana komentar para netizen? Kita ikuti video-video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau menurut Anda semuanya? Apakah kasus ini sebaiknya dihentikan saja seperti permintaan Roy Suryo dan kawan-kawan, atau dilanjutkan terus sampai ke pengadilan? Kalau pendapat saya sih tetap, dari awal saya mendorong kasus ini untuk sampai ke pengadilan. Katanya mau membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu, biar nanti pengadilan yang membuktikannya. Karena saat ini hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kepastian apakah ijazah Jokowi asli atau palsu dari putusan pengadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya teman-teman saya berpikir Mas Roy CS pasti akan bersemangat nih menghadapi semakin matangnya proses pembuktian melalui jalur hukum ini. Tadinya saya berpikir Mas Roy yang terus-terusan mengatasnamakan pergerakan beliau ini sebagai pergerakan publik betul-betul mewakili emosi publik, yaitu ingin membongkar sebongkar-bongkarnya atas nama menegakkan kebenaran. Walah, kini setelah kita udah hampir masuk ke babak baru, ya babak baru pengungkapan kebenaran tuduhan Mas Roy soal ijazah Pak Jokowi, alih-alih bersemangat, Mas Roy dan tim malah loyo, malah letoy, malah anti klimaks. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, pihak Roy Suryo kembali mendesak penegak hukum agar kasus dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini di stop. Pengacara Mas Roy, Prof. Refli Harun, juga udah terang-terangan ya, minta penyelesaian masalah ini dilakukan di luar pengadilan saja lah. Ini bagaimana ini? Oke, biar adil saya juga harus dong membacakan dalil dari desakan Mas Roy CS ini yang tujuannya untuk menghentikan proses hukum ya. Jadi Mas Roy CS menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa 4 tersangka lainnya dalam kasus tersebut berbelit-belit katanya. Polisi juga, katanya tim Mas Roy ya, itu dinilai telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. Buat saya sih ya, prosesnya panjang. Ya, berarti memang harus ada ketelitian yang ditingkatkan. Bahwa saat itu berkas P19 dari Polda ke Kejati ya dikembalikan lagi ke Polda oleh Kejati ya supaya berkas tersebut untuk dilengkapin, bukan untuk dihentikan perkaranya. Dan sekarang kalau kita merujuk kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta yaitu Bapak Dapot Daryarma, berkas yang dikirim kembali oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi ini sekarang sedang serius untuk didalami. Menjadi aneh dong ketika Mas Roy CS yang dulu menggebu-gebu ya untuk membuktikan bahwa 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu. Lah kok sekarang jadi terkesan ciut, terkesan kaing-kaing, terkesan takut untuk kasus ini semakin mendekati tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembuktian di persidangan. Ada apa ini Mas Roy? Bukannya Mas Roy yang dulu dengan gagahnya menantang pihak Pak Jokowi bahwa kalau merasa difitnah, silakan lapor ke polisi. Nah ini sekarang Pak Jokowi sudah lapor ke polisi, Mas Roy CS sudah jadi tersangka, ijazah asli sudah ditunjukin saat gelar perkara khusus, kawan-kawan Mas Roy sudah, ya sebagian sudah balik badan setelah melihat ijazah Pak Jokowi, sekarang kok Mas Roy malah minta kasus dihentikan. Mana nih gagahnya Roy Suryo yang dulu? Mana prinsip kebenaran yang dicari sejak dulu? Ketika apa yang mau dicari sudah mulai menemukan jalannya, kenapa sekarang minta untuk dihentikan? Saya juga mencatat ya bahwa pada tanggal 16 April kemarin Mas Roy bersama secuil orang demo di depan DPR, menuntut DPR untuk ikut memaksa Pak Jokowi mempertontonkan dokumen pribadinya di medium-medium yang bukan persidangan. Ini kan aneh banget. Kasusnya kan sedang berjalan di jalur hukum. Pak Jokowi kan juga udah bilang akan tunjukkan ijazahnya di persidangan. Kenapa sekarang Mas Roy ini jadi takut banget sama pembuktian di jalur persidangan? Jangan-jangan justru Mas Roy dan siapapun orang yang di belakang Mas Roy lah yang nggak mau kasus ini selesai. Padahal kan proses hukum adalah proses yang kredibel. Sekali lagi, udah bener ya, ketika ada yang memfitnah ijazahnya palsu, Pak Jokowi melibatkan proses hukum untuk menjadi aturan main ya dan yudikatif sebagai wasit sehingga pembuktiannya kredibel dan perdebatannya nggak jadi debat kusir. Setelah proses ini selesai, nggak akan ada muncul lagi fitnah serupa. Nah, ini dia. Setelah sekian lama berkoar-koar, setelah sekian lama berteriak-teriak, demo kesana kemari, menuntut keadilan, dan sekarang dia lelah. Dia sudah merasakan lelah dan sudah merasakan terpojok bahwa mereka mendekatin di persidangan, pasti dia merasa akan kalah. Jadi minta dihentikan kasus itu. Dia mengatakan membela rakyat-rakyat yang mana yang kalian bela. Yang berteriak-teriak menyuarakan itu adalah orang yang iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi yang sukses jadi pemimpin Indonesia, jadi presiden Indonesia yang sukses. Jadi Bapak Jokowi sudah membangun IKN Bapak Jokowi, jadi kalian iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi. Maka dari itu kalian berteriak-teriak tidak tentu arah. Sekarang kalian merasakan ketakutan, kalian merasakan ingin dihentikan kasus itu karena kalian sudah mendekatin di persidangan, merasakan akan kalah. Maju terus Bapak Jokowi, jangan berhenti. Rakyat mendukungmu, rakyat yang punya akal sehat
tetap mendukungmu. Meskipun hasilnya itu bagaimana, tetap lanjutkan perjuangan ini. Jangan berhenti Bapak Jokowi. Lanjutkan, rakyat selalu bersamamu. Rakyat yang mendukungmu tetap solid. Salam Indonesia Maju. Anda berhenti menyerang Pak Jokowi, berarti Anda kalah. Pak Jokowi menang, personalnya diserang, keluarganya diserang, programnya pun diserang, tapi nggak pernah tumbang. Itulah Pak Jokowi. 1,5 tahun pensiun, semuanya hampir setiap hari menyerang Pak Jokowi, tapi rumahnya makin rame dan program-programnya terbukti dilanjutin oleh Pak Prabowo. Kasus ijazah kemungkinan akan naik ke pengadilan. Jadi netizen-netizen semua, kalau Anda berhenti menyerang Pak Jokowi, berarti Anda kalah. Pak Jokowi menang. Dan kalau Anda menyerang Pak Jokowi, relawan makin solid, berarti itulah kekuatan sebenarnya Pak Jokowi. Jadi buat yang terus menyerang Pak Jokowi, pesan saya satu aja, ayo kita adu kuat, jangan berhenti. Anda serang, saya akan bela. Dan membela Pak Jokowi itu nggak sulit, karena apa yang beliau lakukan itu benar, sesuai untuk masyarakat. Wah, sudah mulai ketar-ketir tuh kelompok RRT. Mau minta kasus ini dihentikan. Oh, enak kali kalian, nggak boleh. Kalian harus melanjutkan, ya, sampai masuk kalian sel tahanan ataupun nusa kambangan, ya. Kok enak kali orang kelompok-kelompok si Maling Panci sama si Risman Sani pertama si tipu. Gaya muncungnya itu berkoar-koar macam pedagang sayur harga gocengan. Wah, gila, 5.000. Kalau sudah ngomong, nggak ada tahu aturan. Kalau udah berteriak-teriak di ruang Aiman, ruang itu acaranya Suara Rakyat, ya. Sepanggaron. Sekarang ketar-ketir, mau minta SP3 pula. Iri kalian ke gara si Egy Sujana sama Damia Rundubis dapat SP3, kalian mau minta juga. Nggak boleh. Katanya nggak takut di penjara. Katanya tidak takut dengan Pak Jokowi. Suruhnya melanjutkan. Apalagi stompel. Wih, lanjutkan Pak Jokowi dengan kasus ini. Giliran sekarang, mewek mau minta SP3. Wah, nggak boleh. Aku mohon pada Pak Jokowi jangan mau kasus ini dihentikan, dilanjutkan biar ada efek jerah buat mereka-mereka yang gerombolan-gerombolan itu orang gila ODGJ, ya, terkapok besok-besok nggak ngulang lagi. Kalau kasih ampun sekarang, wah pasti nanti ngomongnya nggak tolong. Tahu kita muncul orang yang 3 nggak tahu malu nggak tembok. Sekarang ngomong gini, besok udah ngomong sana, ngomong enggak. Duh, kelompok teroris ketakutan juga masuk penjara. Ketakutan mau minta SP3 kepala lu peang. Hadapi ya sampai mampus kalian, sampai modar. Ya. Nangis ya mewe minta SP3 kepala lu peang. Roy Suryo Letoy, ya begitulah komentar para netizen. Sebenarnya para netizen ataupun seluruh rakyat Indonesia itu menunggu pertempuran yang sebenarnya di area pengadilan. Tetapi ternyata Roy Suryo Letoy minta kasusnya dihentikan. Ya kalau begini caranya nanti kasus ijazah palsu Pak Jokowi itu pasti tidak akan pernah selesai. Karena memang tidak ada penyelesaian yang fair. Penyelesaian yang fair itu ya di pengadilan. Nanti pengadilan memutuskan apa, yaitu hasilnya. Nah, kita tunggu saja nasib Roy Suryo berikutnya, masuk penjara atau lolos, ya. Kita tunggu di video-video berikutnya. Terima kasih.